Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada. Adik-adik pelajar dan mahasiswa yang sedang berlibur, saudara-saudara yang bekerja baik dari rumah, dari kantor, usaha sendiri, atau di perjalanan, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 193 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Kamis 2 Juli 2020 dari Kitab Roma pasal 7 ayat 6 mengatakan, "Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat." Demikian firman Tuhan. Mula-mula dosa adalah seperti tamu pengunjung yang datang sesekali. Kemudian ia seperti tamu yang menginap sebentar. Dan akhirnya ia seperti tuan rumah. Dosa itu menguasai kita. Seorang pemuda, kita katakan namanya Ucok, telah kawin dengan seorang pemudi, kita katakan namanya Butet. Mereka sudah bertahun-tahun bersama. Kemudian suatu malam, si suami Ucok mengalami serangan jantung dan meninggal tiba-tiba. Beberapa tahun kemudian, si istri Butet kawin lagi dengan seorang laki-laki bernama Jack. Jack dalam banyak hal berbeda dengan Ucok. Ucok tidak suka sarapan pagi, hanya minum secangkir kopi hitam dan duduk di teras depan membaca beberapa surat kabar. Sedangkan Jack, suaminya yang baru, memiliki kebiasaan yang berbeda. Memulai pagi harinya dengan sarapan besar. Ucok tidak peduli apakah rumah itu bersih dan berantakan. Sedangkan Jack, dia amat peduli dengan kebersihan, kerapian, keteraturan rumahnya. Setelah Jack dan Butet kawin beberapa tahun lamanya,
Jack mulai merasakan perbedaan itu. Dia berharap menemukan hal yang berbeda dari perkawinannya. Ketika dia pergi ke dapur, dia berharap akan mencium bau daging panggang. Dia hanya menemukan secangkir kopi yang dingin. Ketika Jack mengatakan ketidakpuasannya tentang hal itu, Butet berkata, begitulah cara Ucok dulunya menyukai sesuatu. Lalu Jack berkata, istriku Butet, Ucok sudah mati. Kamu sekarang adalah istri Jack. Kamu harus berhenti hidup seperti kamu kawin dengan Ucok. Kisah Ucok dan Jack menggambarkan masalah di gereja mula-mula. Banyak orang percaya dari golongan Yahudi terus-menerus menggunakan hukum, menunjukkan bahwa mereka masih hidup dalam perjanjian lama. Padahal sekarang waktunya hidup dalam perjanjian baru, keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saudara-saudara, keadaan seperti itu harus dibereskan. Masalah terbesar kita adalah berhubungan secara benar dengan Tuhan. Mengandalkan perbuatan baik dan kesungguhan melakukan hukum sebagai cara untuk mengenal Allah atau menerima pengampunan Allah tidak akan berhasil. Kita membutuhkan karya Roh Kudus di dalam kita. Hidup dengan kasih karunia di dalam Yesus Kristus adalah hidup dengan penyertaan Roh Kudus. Tindakan dan seluruh gerakan kita melakukannya sesuai dengan arahan yang kita terima dari kuasa Roh Kudus. Ketaatan kita berasal dari pemahaman yang mendalam tentang Tuhan dan bukan dari pola pikir dunia yang berusaha hidup dengan banyak aturan. Ini adalah cara hidup yang sama sekali baru dan sama sekali tidak sebanding dengan cara hidup lama. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita bebas untuk hidup sesuai dengan Roh dan dibimbing olehnya dan hidup dalam hidup yang baru seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berikanlah kami kasih dan damai dari-Mu. Lindungilah kami melawan tipu daya si iblis, agar kami terlepas dari cara percaya yang salah kepadamu. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa huruf hukum Taurat. Dan sekarang tolonglah kami melayani Tuhan dengan keadaan baru menurut Roh Kudus. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 193 ayat 4. Jadikanlah aku milik-Mu selama ada nafasku, perangai dan
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.